Pak, dengan siapa Pak? Dengan Bapak Jais. Sebagai apa Pak? Sebagai tim sukses salah satu calon Bapak Saifullah. Di Pekon mana Pak? Pekon Nakal. Apa yang akan disampaikan ini? Keberatan untuk kecurangan-kecurangan dalam pemilihan Pilkakon, Pak. Di antaranya Pak? Di antaranya kami menolak hasil Pilkakon yang dilakukan tanggal 16 bulan 12 2020 karena ada banyak kecurangan yang kami alami. Salah satu contoh untuk membutuhkan tim kepanitiaan itu banyak diisi dari aparatur Pekon yang seharusnya kan tidak diperbolehkan. Jadi netralitas kami ragukan, Pak, yang sangat merugikan dari tim dari calon kami 02. Untuk yang kedua, adanya anggota PHP yang ikut dalam penghitungan, Pak, penghitungan suara akhir yang seharusnya anggota PHP hanya memantau, mungkin nggak bisa ikut dalam penghitungan. Ternyata anggota PHP tersebut ikut dalam penghitungan. Untuk yang selanjutnya ruangan itu dalam ruangan tertutup sehingga masyarakat di luar tidak bisa melihat langsung surat suara cacat atau tidak cacatnya, hanya mendengarkan suara di luar, Pak. Saksi ada di dalam nggak? Saksi ada di dalam 1 orang dari setiap calon. Penerangannya pun minim, Pak. Terus? Untuk yang selanjutnya, tim dari aparatur Pekon ada menjadi salah satu tim sukses. Tim aparatur Pekon menjadi salah satu tim sukses dengan mengintimidasi masyarakat supaya untuk memilih 04, Pak. Dukungan mereka dengan salah satu intimidasi kepada masyarakat bahwasanya kalau tidak memilih 04 bansos akan dicabut. Begitu. Itu, Pak. Ada intimidasi gitu ya? Ada, Pak. Selain intimidasi apa lagi? Ada lagi yang kita ketemukan yang istilahnya money politik, Pak. Politik uang, Pak. Politik uang. Iya. Itu disaksikan, ada yang melihat apa bagaimana? Ada yang melihat, yang menerima pun ngomong langsung bahwasanya saya menerima uang. Penerima bukti, alat bukti ada? Kalau bukti uang ya namanya uang, Pak, sudah mungkin dibelanjakan, tapi beliau sanggup menjadi saksinya. Oke. Yang kebetulan tadinya orang kita ternyata dikasih, Pak. Karena nggak enak akhirnya ngobrol. Gitu. Nah, ini saya dapat uang haram apa halal ini, katanya seperti itu. Itu mengenai penggelembungan suara itu Bapak megang data apa bagaimana? Kebetulan kan saya jadi saksi dari pelimpahan saksi dari 02 Pak Saifullah. Dan di situ saya menyaksikan langsung, Pak. Untuk surat suara di DPT Pekon kami itu sejumlah 1.868. Ternyata di perhitungan terakhir menjadi 1.873. Ada pembekalan 5 suara, Pak. Artinya tidak sinkron. Selisih suara lah ya. Iya, tidak sinkron hitungan akhir. Itu suara dari mana itu kok bisa timbul seperti itu, Pak? Itu kita pertanyakan. Mungkin dengan adanya banyaknya aparatur Pekon menjadi panitia bisa jadi mempengaruhi seperti itu suara tersebut, Pak. Suara terakhir. Ini yang seharusnya 1.868 ternyata 1.873, Pak, hasil akhirnya. Keadilan gimana? Untuk keadilan, untuk kemajuan desa kami, dalam 5 tahun ini kita berharap untuk pemilihan ini untuk memajukan desa kami di awal seperti ini, apalagi untuk selanjutnya, Pak. Kami memohon untuk keadilan dan untuk transparannya pemilihan Pekon ini, Pak. Kalaupun kami menerima asalkan dengan cara yang jujur, Pak, seperti itu. Dengan adanya temuan seperti ini, harapan Bapak itu gimana Pilkakon ini di pemilihan ulang apakah bagaimana? Sesuai kesepakatan kita bersama dan surat edaran yang ada kan, Pak. Siapapun yang melanggar dengan pasal tersebut, pasal money politik, itu dapat didis kan, Pak. Harapan kami seperti itu, Pak. Harus didis gitu ya? Harus didis, harapan kami itu. Oke, cocok. Data yang lain cuma kita mau keadilan, Pak. Mau keadilan, kami masyarakat. Baik, kita ini
Bapak dengan Bapak siapa ini? Saya dengan Pak Rusdi. Sebagai apa Pak? Atas nama tim pemenangan calon kepala pokon nomor 02 saya keluar. Apa yang akan Bapak sampaikan? Ini yang akan saya sampaikan pertama ya masalah legalitas ketua BHP dan keterlibatan mereka dalam kepanitiaan Pekakon ini. Menurut Bapak, yang Bapak saksikan apa? Apa yang Bapak lihat dari sana? Ada kejanggalankah apa gimana? Yang kejanggalan yang kami lihat ya banyak sekali, diantaranya masalah penerangan dan pelaksanaan itu sangat minim karena di dalam ruangan, sedangkan warga masyarakat tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan tersebut. Yang pertama, yang kedua juga keikut campuran yang atas nama BHP dalam perhitungan suara. Jelas legalitas BHP dipertanyakan. Iya, saya sangat mempertanyakan karena yang saya tahu ketua BHP-nya atas nama Saprudin ya mencalonkan diri sebagai calon kepala pekon, dilimpahkan ke wakilnya yang kebetulan itu pamannya atas nama Hasanuddin Yasin. Setelah itu masa jabatannya habis, ditunjuk lagi seorang yang namanya Anhar. Itu melalui musyawarah apa tidak? Tidak. Saya atas nama masyarakat di situ juga yang kebetulan dekat dengan ya kantor kelurahan, kantor kepala pekon, saya tidak tahu. Taunya sudah jadi aja. Jadi sebagai tim Ya, saya mempertanyakan keabsahannya. Jadi bukan saya mengatakan itu ilegal, tetapi saya mempertanyakan keabsahan dari status dia selaku ketua BHP. Oke. Cukup.